Pak, sambil menunggu Berli, apakah bisa dimulai sekarang saja ya? Eh, 5 menit sebentar ya. Saya tuh lagi setting meeting satu lagi, sebentar ya. Oh ya Pak, silahkan. Apakah sudah bisa dimulai ya Pak? Apakah sudah bisa Pak? Halo Tris, halo? Ya, Kedengeran nggak nih? ya kedengeran. Ya udah deh. Monggo bisa dimulai. Oh ya, Maaf ini tadi bolak-balik. ya maaf Nanti ini merepotkan. kalau misalnya udah habis ya ini aja apa kita bikin lagi aja ya Oh ya Pak, linknya ya. ya. Saya izin share screen ya Pak, untuk Oke. apakah terlihat? Ini terlihat apa ya? Lihat. Nah, ini Kelihatan, untuk kelihatan. ini untuk gambaran kasar saya.
ada apa untuk penelitian TA. Saya saya jadinya ini Pak, analisis resiko. Menurut Bapak bagaimana ya Pak? Oke, Ya, nggak apa-apa. ya, analisis resiko bencana gempa bumi di maaf ini di Palu. Kalau misalnya cakupan penelitiannya hanya di kota Palu itu terlalu sempit atau bagaimana ya Pak? Atau Oh, nggak apa-apa, satu kota pun bisa kok. Karena kan kalau bicara risiko nanti banyak data yang mungkin perlu dikoleksi ya. Kalau terlalu luas, mungkin jadi berat nanti. ya Pak? Nggak apa-apa, cukup kok. Sebuah kota pun sudah cukup sebetulnya. Jadi resiko itu adalah interaksi antara ancaman bahaya atau hazard dengan vulnerability atau kerentanan. Untuk penelitian ini saya menggunakan 3 data. Yaitu pertama data hazard. Data hazard ini diambil dari USGS yaitu PGA map dan histori gempa. Pak, untuk mau izin bertanya untuk PGA map ini yang dari USGS ini apakah sudah berbentuk peta atau harus diolah lagi ya Pak? Soalnya saya juga kurang tahu kemarin. Perlu dilihat lagi terus yang USGS itu. Tapi kan kalau PGA berarti langsung ke ini ya, ke kejadian 2018 kemarin ya. Iya. Iya Pak. Berarti kalau boleh tahu pengolahannya itu biasanya pakai apa ya Pak? Kalau saya ngolah PGA konturnya biar bisa jadi petanya. Bebas sih itu, di ArcGIS nggak bisa ya? Kalau bisa sih sepertinya Pak. Kalau yang saya baca itu tadi ada aplikasi yang ini Pak dengan metode PSHA ini dibuat dibuat itu ITP maksudnya kalau nggak salah. Ya maksudnya Trisna mau bikin sendiri nilai PGA-nya bagaimana? Oh, kalau yang di USGS itu sudah jadi gitu Pak? Gimana? Maksudnya apa yang di USGS itu di-download terus harus diolah lagi atau sudah jadi PGA gitu Pak? Sudah jadi kalau di USGS seingat saya sih memang sudah bisa langsung dipakai ya. Oh, begitu. Hanya apakah nanti datanya bisa, saya lupa data di USGS itu bentuknya dalam bentuk file digital atau image ya. Sepertinya. Tapi, gimana? Sepertinya kemarin itu saya cek formatnya .pga atau apa ya Pak? Pokoknya ada banyak gitu, ada beberapa pilihan format data gitu. Oh iya. Tapi selama bisa diimpor di ArcGIS sih nggak apa-apa. Kalau mau dihitung sendiri itu sebetulnya sih simple ya. Pakai metode PSHA atau DSHA itu bisa juga. Iya. Hanya memang apakah nanti perlu ke sana atau tidak sebetulnya sih bergantung dari proses sebelum dan sesudahnya ya. Oh, begitu. Kalau saya kalau dari USGS sudah dalam bentuk kontur PG-nya sudah ada, bisa kita import ke ArcGIS atau QGIS sih ya pakai itu aja. Iya. Tapi kalau misalnya mau dalam bentuk yang lain, ini kan nggak ada keterangannya di sini ya. Kecuali misalnya kita mau membuatnya membandingkan antara PSH atau DSHA gitu. Apakah
akan memberikan risiko yang berbeda misalnya. Kayak gitu, misalnya secara SIG ya, mungkin itu akan kita hitung sendiri. Tapi karena ini langsung ke risiko, kita mungkin cukup mengasumsikan PGA-nya diambil dari USGS. Ya, Pak. Terima kasih. Terus untuk Hanya PGA yang di USGS itu akibat 2018 atau sudah PSH ya di situ ya? kurang tahu, Pak. Nanti dicek ya, soalnya Ya. kalau misalnya di situ kan sebenarnya tidak hanya PGA ya, tapi maksudnya tidak hanya PGA. PGA itu kan ada beberapa jenis ya. Ada yang dimaksud PGA ini yang kalau ditulis di sini PSH DSA itu berarti probabilistic seismic hazard analysis atau deterministik. Ini kan artinya kita simulasikan. Ya. Nah, sedangkan yang ada di USGS bisa jadi bentuknya adalah ground motion record ya. Jadi rekaman percepatan atau observasi real. Nah, ini beda dengan metode PSH dan DSA. Kalau metode PSH DSA ini kan semacam model ya, model pendekatan gitu. Nah, kalau yang di USGS bisa jadi sudah dalam bentuk rekaman percepatan di tanah ya. Nah, ini nanti coba digali ya. Kira-kira apakah shake map atau PGA yang mereka hasilkan atau intensity map ya. Paling umum biasanya sih kita menyebutnya intensity map ya. Ya. Nanti apakah intensity itu berupa MMI, Modified Mercalli Intensity, atau berupa PGA, atau berupa PSA, atau berupa yang lain-lain ya. Nanti itu perlu dicari ininya, disclaimer-nya mereka, apakah misalnya PGA dihitung dari rekaman real, observasi misalnya, nah atau mereka modelkan ya dengan asumsi tertentu. Kalau DSAH itu kan dimodelkan berdasarkan skenario. Saya skenario bahwa gempa 7,4 terjadi, kemudian muncul DSAH. Kalau PSH itu dengan beberapa sumber, misalnya dibuat distribusi dari kejadian begitu. Nah, dari distribusi kejadian ini kemudian diasumsikan dengan periode ulang tertentu. Biasanya nanti ada yang kita sebut sebagai event base ya, jadi di generate 10.000 kali gempa, kemudian nanti ada probabilistik, ada probabilitas dari setiap periode ulang ya, apakah 500, 1.500 atau 2.000 gitu. Nanti itu kalau itu sih jauh lebih kompleks ya, tapi itu biasanya yang belum terjadi ya gempanya, atau dianggap berpotensi hanya belum pernah terjadi. Kalau DSH itu biasanya kita mengasumsikan skenario dengan magnitudo maksimum. Tapi kalau nanti ternyata hasil yang ada di USGS adalah bentuknya sudah dalam bentuk rekaman, nggak apa-apa, pakai aja yang rekaman itu malah lebih simpel ya. Artinya rekaman itu hasil dari observasi, data observasi. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian data selanjutnya itu adalah histori gempa. Mungkin yang dijelaskan Pak Cecep tadi. Untuk histori gempa ini biasanya dapat dari mana ya, Pak? Saya saya belum. Oh ya. Histori gempa itu bisa dari BMKG bisa. Oh ya. Terus, tapi BMKG otomatis harus ngambilnya 20 hari ya kalau nggak salah. Per 2 bulan apa per berapa puluh hari gitu. Jadi nggak bisa sekaligus. Atau kalau mau yang cepat itu dari USGS ya. Sama, USGS juga bisa ngasih data gempa magnitudo. Dan beberapa itu kan histori gempa ini. Nah, ini histori gempa ini apakah yang dimaksud adalah instrument recorded sama seperti yang tadi ya, PGA itu ya, instrument recorded, atau kita menyebutnya paleoseismologi ya. Paleoseismologi itu artinya sejarah gempa yang pernah terjadi hanya tidak terrekod instrumen tapi terbaca oleh beberapa studi, apakah studi geologi, studi geochemis ya, geochemistry, atau misalnya
studi apa lagi ya, geomagnet gitu. Nah, kemudian muncul beberapa kesimpulan ada pernah terjadi gempa ya. Apa selain itu juga misalnya dari sosial budaya ya, ada semacam studi budaya di mana mereka ternyata pernah terjadi gempa bumi dan seterusnya. Itu perlu didefinisikan dulu nanti apakah yang kita maksud adalah magnitudo yang direcord ya oleh instrumen terkini. Artinya kalau pakai sejarah instrumen ya paling cuma sampai 19 abad 20 ya. Jadi nggak bisa di bawah dari 1900 begitu. Tapi kalau misalnya di bawah 1900 itu biasanya kita menggunakan katalog yang dikompilasi oleh peneliti dari berbagai sumber, seperti misalnya UTSU ya, UTSU katalog. Coba nanti di search ya di itu. UTSU. UTSU. Ya, ya betul begitu katalognya. Nah, itu UTSU katalog itu dia UTSU Earthquake Catalog ya, itu mengkompilasi gempa-gempa yang secara historis atau kita menyebutnya paleoseismologi ya, belum terrecord dengan instrumen modern. Nah, apakah menggunakan itu atau dengan instrumen modern yang dari USGS atau BMKG ya? Kalau BMKG dari tahun 2009 seingat saya. Oh ya. Baru ada. Ya. Kalau ini untuk penelitian saya itu mungkin yang apa dari BMKG aja Pak mungkin. Kalau dari tahun 2009 seingat saya. Ya. Baik Pak. Mulainya. Kemudian untuk data vulnerability atau kerentanannya saya akan menggunakan data kepadatan penduduk. Data ini saya ambil dari BPS dari buku. Jadi ini datanya tidak berbentuk spasial atau seperti data atribut, tapi ini lebih ke data sudah berbentuk buku gitu Pak. Dari berbentuk setiap apa? buku dari BPS Pak, tapi setiap kecamatan gitu Pak. Setiap kecamatan nanti datanya data ini ya, data statistik apa? Ya, data tabulasi ya? Iya. Nanti bukunya setiap kecamatan, kemudian nanti setiap kecamatan itu ada data kepadatan penduduknya setiap desa. Oh iya. Berarti nanti di digit ya? Setiap di digit manual apa gimana? Di ini aja Pak, nanti ditambahkan ke data atribut batas desa itu. Iya. Ya manual ya berarti masih satu ya. Manual ya. Oke. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak ya. Kayaknya tidak Pak, soalnya kan tadi saya coba download satu kecamatan itu cuma ada sekitar 6 desa. Berapa kecamatan di Palu itu? Tadi belum ada beberapa tapi nggak terlalu banyak sih Pak. Oke. Kemudian data selanjutnya adalah rencananya saya akan menambahkan data jenis bangunan. Nah, untuk data jenis bangunan ini saya belum menemukan sumbernya Pak. Kira-kira Bapak tahu tidak ya? Di PUPR gimana? Coba cek di webnya PUPR ya. Oh ya, tadi saya di BPS nggak ada. Tapi khusus untuk yang Palu ya Pak. Kalau yang daerah lainnya sepertinya ada, tapi kalau untuk Palu ini yang jenis bangunannya tidak ada. Untuk data cadangannya ini saya menggunakan data indeks pembangunan. Ini udah ada di BPS. Datanya tipenya seperti yang data kepadatan penduduk tadi. Ini untuk kerentanan ekonomi. Oke. Kemudian data pendukungnya, saya menggunakan data batas desa dari Geoportal Sulawesi Tengah. Ini berubah. Ya. Gimana Pak? Oke, sip.
Kalau data hazard itu memungkinkan ditambahkan dengan data sesar nggak ya? Yang bagaimana? Yang ini atau Iya, data hazard. data hazard itu PGA itu, Pak? Ya, maksudnya mungkin kita tambahkan dengan lokasi sesar misalnya. Oh iya, kalau bisa juga nggak apa-apa. Nanti saya searching dulu. Kalau sesarnya udah ada, tinggal ditambahkan aja nanti. Sesar Palu Koro ya, Pak? Sepertinya. Ya, Palu Koro betul. Kalau itu tuh nanti bagaimana, Pak, analisisnya? Kira-kira. Kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan mungkin menggunakan semacam buffer ya. Kalau nanti kota Palunya itu dilewati penuh oleh garis sesarnya, kita bisa pakai buffer dengan jarak tertentu ya. Berarti hanya untuk visualisasi saja ya, Pak? Artinya misalnya kalau kan Palu Koro ini panjang ya. Nah, misalnya kalau hanya kota Palu otomatis kan akan dilewati ya. Iya. Nah, selama ini kan kalau berbasis, tapi ini sebenarnya nanti bergantung sih, kalau nanti PGA map-nya yang di USGS itu adalah kejadian 2018 mungkin nggak perlu pakai sesar ya. Iya. Tapi kalau di PGA map-nya itu sudah dalam bentuk PSHA misalnya, mungkin kita perlu mencantumkan sesar Palu Koro ini ya. Tadi saya sudah mencoba mencicil untuk draft proposalnya sih, Kak. Terus iya, terus ininya saya buat yang 2018 untuk gempanya yang iya. Kalau gitu nggak perlu, karena kalau 2018 ya pasti tepat di atas sesar ya. Oh ya, terima kasih, Pak. Bentar. Kemudian Kebalik, kalau dia dari 2018 mungkin kita perlu memasukkan sesar. Kalau dia pakai probabilistik itu tidak perlu memasukkan sesar. Karena bisa jadi yang terjadi gempanya tidak selalu align dengan sesarnya ya. Ini sama seperti kasusnya di Opak gitu. Jadi sesarnya di Bantul, tapi posisi epicenter gempanya itu di agak ke timur ya, 20 km gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian untuk metode penelitiannya, ini tadi PSHA ya, Pak. Untuk jika ini USGS-nya belum diolah, ini antara PSHA dan atau DSHA. Kemudian izin bertanya, Pak, untuk data hazardnya, peta PGA-nya itu perlu di-convert ke MMI tidak ya, Pak? Sebenarnya itu mirip ya, artinya bedanya cuman bedanya kalau MMI bisa kita validasi bisa kita validasi secara sosial ya. Kalau PGA kita perlu validasi dari instrumen, cuman instrumen ini kalau di Indonesia sepertinya BMKG nggak open ya, jadinya kita nggak bisa dapat data apa istilahnya, data percepatan di permukaan atau di tanah gitu, susah itu dari BMKG. Mereka perlu MOU dan mungkin akan agak ribet ya. Mungkin pakai MMI akan jauh lebih fleksibel gitu sih. Jadi kalau kita mau validasi, kita bisa melakukan validasi secara sosial dengan interview atau kuesioner gitu. Karena kan nanti kalau peta MMI itu yang dirasakan oleh ini ya, yang dirasakan atau yang bisa diamati di permukaan itu jauh lebih diamati oleh manusia. Jadi misalnya bangunannya ada yang roboh atau misalnya terasa goncangan atau Sepertinya ini meetingnya 10 menit lagi, Pak. Oke, nanti kita buat lagi ya. Iya, buat lagi. Kemudian untuk metode perhitungan risknya, ini akan digunakan metode pembobotan. Nah,
perhitungan ini itu menggunakan data hazard yang tadi dari PGA dan vulnerability dari kerentanan yang kemudian dilakukan pembuatan seperti ini nanti untuk mendapatkan nilai risknya. Oke, jadi masing-masing hazard vulnerability itu pakai AHP ya? Bagaimana, Pak? Iya, digunakan pembobotannya AHP. Tapi saya mau konsultasi lagi dengan Mbak Febri lagi, Pak. Soalnya kemarin saya sempat tanya itu katanya metode AHP itu sudah sering digunakan gitu, Pak. Jadi mau tanya metode yang lain dulu. Iya, kalau nggak pakai metode yang ini, multi kriteria decision analysis ya. Itu biasanya dipakai teman-teman meskipun yang meskipun mirip ya dengan AHP, tapi sebetulnya itu termasuk yang biasa digunakan oleh teman-teman geografi untuk melakukan analisis. Oh ya, sepertinya tadi juga saya sudah lihat ada paper-paper yang menggunakan multi kriteria ini. Kemudian ya ini penjelasannya tadi sudah dijelaskan pada data vulnerability. Kemudian izin bertanya lagi Pak, untuk penelitiannya ini tuh menurut Bapak lebih ke kualitatif atau kuantitatif ya? Kalau pakai multi kriteria mungkin semi kuantitatif ya. Maksudnya semi itu bagaimana ya Pak? Jadi nanti ada angka yang kita masukkan seperti PGA, terus histori gempa itu kan kuantitatif ya. Kepadatan penduduk juga kuantitatif. Nah, jumlah jenis bangunan sepertinya kuantitatif ya. Di sini nggak ada elemen penyusunnya nggak ada yang kualitatif kan ya? Ada nggak ya kira-kira ya? Oh ya tidak ada. Semuanya. Berarti mungkin ya jatuhnya kuantitatif karena penyusunnya pun nggak ada yang kualitatif ini. Semuanya terkuantifikasi ya. Kemudian misalnya untuk hipotesisnya itu lebih ke bagaimana ya Pak? Hipotesis kuantitatifnya itu saya masih bingung. Ya. Berarti ini kan mestinya kita punya harus punya satu studi sebelumnya yang bisa kita jadikan acuan ya. Misalnya gempa, kalau kita bicara untuk membandingkan risiko, misalnya di Palu itu kan kejadian 2018 kan misalnya magnitudo 7,4 ya. Akan ada idealnya sih akan ada semacam ini karena awalnya belum ada purpose-nya ya. Sebentar saya coba mereka-reka dulu. Ya. Kalau tujuannya gimana? Tujuan awalnya Trisna rencananya? Oh, untuk tujuan penelitiannya ya Pak? Halo? Ya, terdengar Pak. Halo? Udah mau ini ya? Udah mau selesai dulu ya? 5 menit lagi Pak. Halo Tris? Ya, terdengar Pak. Suara saya masih masuk nggak? Masih masuk Pak. Halo? Halo? Masih masuk Pak. Masih masuk Pak.
Halo? Bapaknya live. Oh. Kayaknya Tris, ini deh. Ya. ini tuh punya kamu lebih mirip ke aku deh, bukan ke Caca. Oh iya. Gak tahu. Caca tuh kayak gimana? Caca beda datanya, ada GPS gak sih? Oh. Kemarin soalnya kamu tak tanyain kan, ada kayak apa? Analisis apa sih? Analisis service area, kayak nggak tahu apa tadi kemarin. Ada yang mau masuk tuh, Mi. Oh, Halo, gimana? ya Pak. Ini tinggal 3 menit lagi Pak. Oh, mau kita sudahi dulu? Nanti Ya, buka lagi? Ya dibuat lagi. Save aja dulu teman-teman. Mbak, save. Iya, ada seminar. Oke, kita tutup dulu ya, nanti mulai lagi ya. Ya Pak. Ya Pak.